Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amri Channel. Kali ini kita akan bahas tutorial latihan mengisi POM APL 02 pada pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi tenaga pendamping profesional. POM APL 02 yaitu asesmen mandiri. POM asesmen mandiri merupakan isian untuk kita dalam menilai diri kita sendiri. Nah, di sini kita telah memiliki POM APL 02 yakni asesmen mandiri untuk skema sertifikasi okupasi, judul pendamping lokal desa dalam kurung PLD, nomor SS-01 /TPP PLD /2022 /01. Di bawahnya ada panduan asesmen mandiri, instruksi. Yang pertama, baca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri, kemudian beri tanda centang pada kotak jika Anda yakin dapat melakukan tugas yang dijelaskan. Kemudian isi kolom di sebelah kanan dengan mendaftar bukti yang Anda miliki untuk menunjukkan bahwa Anda melakukan tugas-tugas ini. Kita mulai dari unit kompetensi yang pertama, yakni kode unit M.74 TPP 01.001.2. Judul unit melakukan fasilitasi pendataan desa dalam kurung 1. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dapatkah saya melakukan identifikasi kebutuhan data? Kemudian kita baca kriteria unjuk kerjanya. Yang pertama, kebutuhan pendataan desa diidentifikasi sesuai peraturan. Kemudian yang kedua, rencana kerja pendataan desa disusun sesuai peraturan. Nah, di sini pastikan kita mencentang pada kolom K, yakni kompeten. Nah, begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pastikan kita mencentang semua kolom K, yakni kompeten, untuk dapat melanjutkan ke proses uji kompetensi. Dan dapat dipastikan apabila ada pertanyaan yang kita centang pada kolom BK atau belum kompeten, kita dipastikan tidak dapat melanjutkan ke proses uji kompetensi. Jadi sekali lagi, pastikan kita mencentang pada kolom K, yakni kompeten, pada semua pertanyaan dari awal sampai akhir. Sini di dalam POM ini tinggal cukup kita klik saja pada kolom yang telah disediakan. Nah, selanjutnya di kolom sebelah kanan, yakni bukti yang relevan, bisa kita isi dengan bukti portofolio yang kita miliki yang menunjukkan bahwa kita telah melakukan tugas-tugas sebagaimana dalam pertanyaan tersebut. Misalnya di sini kita melampirkan atau mengisikan bukti yang relevan untuk elemen melakukan fasilitasi pendataan desa. Ini sebagai contoh, di sini kita masukkan beberapa bukti portofolio yang menunjukkan bahwa kita telah melakukan tugas-tugas sebagaimana yang ditanyakan. Nah, misalnya di sini sebagai contoh, melakukan fasilitasi pendataan desa, portofolionya misalnya kita memiliki surat undangan, kemudian bahan dan materi sosialisasi, kemudian daftar hadir kalau ada, kemudian foto kegiatan
atau video kegiatan jika kita miliki, lalu dokumen hasil pendataan, kemudian berita acara, dan lain-lain. Portofolio atau bukti yang relevan dengan elemen melakukan fasilitasi pendataan desa ini. Nah, yang perlu diingat, semua bukti yang relevan yang kita cantumkan di sini, kopiannya nanti harus kita bawa atau kita tunjukkan saat dilakukan proses uji kompetensi nanti. Jadi pastikan semua daftar portofolio yang kita isikan di kolom ini kita miliki sesuai yang kita tuliskan di sini. Begitu juga dengan elemen lainnya. Pada kolom bukti yang relevan kita isikan daftar bukti portofolio yang kita miliki. Begitu juga dengan unit kompetensi, selanjutnya kita isikan bukti-bukti yang sama dalam kolom bukti yang relevan. Kemudian yang terakhir kita isikan nama SSI, misalnya di sini. Kemudian kita isikan tanggal dan terakhir tanda tangan SSI. Kemudian yang paling bawah kita biarkan, nanti akan diisi atau ditinjau oleh asesor kita. Demikian tutorial singkat tentang latihan cara mengisi APL 2, yakni asesmen mandiri. Dalam hal ini APL 2 untuk skema sertifikasi pendamping lokal desa. Perlu diingat, ini hanya sebagai latihan dan gambaran saja untuk belajar bersama dalam menghadapi proses sertifikasi pendamping desa atau tenaga pendamping profesional yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang jelas. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Amri Channel. Salam berdesa.